Selamat malam Bapak Ibu Saudara, kita berjumpa kembali dalam persekutuan doa Yabes pada malam hari ini. Kita bersyukur untuk pertolongan, kekuatan, kesehatan yang Tuhan berikan kepada kita. Mari kita akan memuji Tuhan sebelum kita mendengar firman Tuhan dan menaikkan pokok-pokok doa kita. Di dalam masa-masa Advent ini kita akan menyanyikan pujian-pujian Natal ya. Kita nyanyi dari KPPK nomor 105, Di Malam Sunyi Nan Cerah. Kita nyanyikan bait yang pertama saja 2 kali. Di malam sunyi nan cerah, pujian menggema, malaikat turun mendekat, peti kecapi mas, damai untuk manusia dan berkatnya diberi. Seluruh dunia tidur lelap, sengar malak puji. Di malam sunyi nan cerah, pujian menggema, malaikat turun mendekat, peti kecapi mas, damai untuk manusia dan berkatnya diberi. Seluruh dunia tidur lelap, dengar malak puji. Mari kita sama-sama kita berdoa. Kami bersyukur Tuhan, kami sudah boleh memasuki minggu Advent yang ketiga. Sebentar lagi kami akan memperingati hari kelahiran-Mu. Siapkan hati kami Tuhan untuk menyambut Natal dan juga menyambut kedatangan Engkau yang kedua kali. Berkati waktu ini ketika kami akan memuji Tuhan, mendengar firman Tuhan dan juga menaikkan pokok-pokok doa kami. Terima kasih, ampuni dosa-dosa kami Tuhan, sucikan dan layakkan kami. Dalam Yesus kami berdoa. Amin. Sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, mari kita nyanyikan dari KPPK nomor 95, Di Dalam Palungan. Di dalam palungan tiada yang lain, terbaringlah Yesus berbalutkan kain. Bintangnya di langit bersinar terang, dan Yesus tertidur lelap dan tenang. Di dalam palungan tiada yang lain, terbaringlah Yesus berbalutkan kain. Bintangnya di langit bersinar terang, dan Yesus tertidur lelap dan tenang. Mari kita siapkan hati kita untuk mendengar firman Tuhan. Selamat malam Bapak Ibu Saudara sekalian. Di masa Advent ini kita berjumpa kembali dalam persekutuan doa Yabes ini. Mari kita siapkan hati kita untuk membaca dan merenungkan firman Tuhan. Topik kita pada malam hari ini adalah tidak sesuai ekspektasi, yang diambil dari Injil Matius pasal yang kedua ayat 1 sampai 12. Namun sebelum kita membaca dan merenungkan firman Tuhan, mari kita siapkan hati kita, mohon pimpinan Tuhan. Tuhan, sebentar kami mau membaca firman Tuhan, kami mau merenungkan firman-Mu, kami mau belajar dari tokoh orang Majus ini Tuhan. Biarlah ini bisa menjadi sesuatu yang bisa berbicara dan juga bisa mengingatkan kami Tuhan apa yang harus kami lakukan sebagai anak-anak Tuhan. Terima kasih, dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Injil Matius pasal yang kedua ayat 1 sampai 12. Saya akan bacakan 2 ayat di bagian pertama dan 2 ayat di bagian di akhir, yaitu ayat 1 dan 2.
Sesudah Yesus dilahirkan di Betlehem di tanah Yudea pada zaman Raja Herodes, datanglah orang-orang Majus dari timur ke Yerusalem dan bertanya-tanya, di manakah dia raja orang Yahudi yang baru dilahirkan itu? Kami telah melihat bintangnya di timur dan kami datang untuk menyembah dia. Dan kemudian kita lihat ayat yang ke-10 dan ke-11. Ayat ke-10 dan ayat yang ke-11. Ketika mereka melihat bintang itu sangat bersukacitalah mereka. Maka masuklah mereka ke dalam rumah itu dan melihat anak itu bersama Maria, ibunya, lalu sujud menyembah dia. Mereka pun membuka tempat harta bendanya dan mempersembahkan persembahan kepadanya, yaitu emas, kemenyan, dan mur. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, setelah Yesus dilahirkan, Matius mencatat sambutan dari orang-orang Majus. Mereka ini adalah orang-orang yang ahli di dalam perbintangan. Semangat para Majus muncul untuk menempuh perjalanan karena mereka menemukan bahwa ternyata ada bintang yang muncul sebagai tanda bahwa sang raja akan lahir. Dan bintang itu menuntun mereka untuk berjalan ke barat, ke arah Israel. Perjalanan yang harus ditempuh adalah perjalanan yang jauh, begitu melelahkan dan penuh tantangan. Medan yang sangat berat, padang gurun tandus, menempuh perjalanan berliku-liku penuh tantangan dan ancaman. Bapak Ibu Saudara sekalian, namun mereka maju terus tanpa kenal lelah atau menyerah karena para Majus punya tekad yang kuat untuk berjumpa dengan Yesus dan untuk sujud menyembah raja yang baru itu. Orang Majus itu mau menundukkan diri mencari Yesus. Mereka rela membayar harga untuk bertemu dengan sang raja. Orang Majus yang mengikuti bintang hingga tiba di istana Herodes. Karena yang lahir adalah seorang raja, maka pasti lahir di istana. Itulah pemikiran daripada orang Majus itu. Ternyata mereka keliru. Para Majus itu dituntun oleh bintang. Kemudian di dalam ayat 10-11 dikatakan bahwa bintang itu menunjuk rumah, bukan kandang, tempat Yusuf, Maria dan bayi Yesus tinggal. Soalnya kasih oleh Tuhan, bagaimana bintang itu dapat menunjuk rumah tempat bayi itu berbaring. Mungkin dengan cahaya yang ditutup oleh awan dan hanya menyisakan satu sorot yang menyerangi rumah itu. Saudara kasih Tuhan, para Majus bertemu dengan Yesus di sebuah rumah sederhana, bukan di istana seperti sebagaimana pemikiran mereka. Di awal mereka datangi istana Raja Herodes, tapi Yesus tidak lahir di situ. Saudara kasih Tuhan, tentunya tidak sesuai dengan ekspektasi daripada orang-orang Majus. Seorang raja bukan lahir di sebuah tempat yang megah di istana, tetapi justru mereka temukan dia di sebuah rumah yang sederhana. Secara manusia tentu tidak sesuai dengan ekspektasi, akan membawa kekecewaan yang luar biasa. Perjalanan yang jauh, berliku-liku menempuh kesulitan, tantangan. Tapi realita yang mereka hadapi tidak sesuai dengan ekspektasi mereka. Raja yang megah harusnya lahir di tempat yang megah, di sebuah istana yang megah. Tetapi mereka justru menemukan bukan di tempat itu. Mereka menemukan di sebuah rumah yang sangat sederhana. Saudara sekalian, di situasi kondisi yang demikian, yang tidak sesuai dengan harapan mereka, tidak sesuai dengan ekspektasi mereka, bagaimanakah sikap para Majus ketika mereka berjumpa dengan Yesus yang tidak sesuai dengan ekspektasi mereka? Bukan di istana megah, tapi justru di sebuah rumah yang sederhana. Kita lihat apa sikap mereka. Yang pertama, para Majus tetap menyembah Yesus sang raja. Sesuatu hal yang luar biasa. Para Majus tidak kecewa. Mereka adalah orang-orang yang punya komitmen yang kuat. Mereka mau menyembah Yesus yang sudah lahir itu. Sekalipun mereka berjumpa dengan Yesus, antara harapan atau bayangan dan kenyataan berbanding terbalik. Tidak sesuai dengan realita. Tapi kita lihat para Majus, mereka tetap menyembah Yesus. Saudara sekalian, harapan mereka di istana di Yerusalem, tapi tidak sesuai dengan kenyataan. Tetapi kita lihat
para Majus tetap menyembah Yesus yang sudah lahir di Bethlehem Efrata, sebuah kota kecil di antara kaum Yehuda, tidak di istana megah tapi di kandang ternak, tidak berpakaian mewah tapi terbungkus lampin, tidak di tempat tidur tapi di palungan sebagai tempat tidurnya. Dan mereka menemukan bayi Yesus, berjumpa dengan bayi Yesus bukan lagi di kandang tapi di sebuah rumah sederhana. Orang tuanya pun, Yusuf dan Maria, adalah rakyat jelata. Sekalipun tidak sesuai dengan ekspektasi, para Majus ini tidak undur dari niat semula, datang dengan hati yang tulus menyembah Yesus, sang raja yang sudah lahir itu. Sekalipun tidak sesuai dengan ekspektasi atau harapan, mereka tidak kecewa. Namun ketika berjumpa dengan Yesus, segala jerih lelah mereka berubah menjadi sukacita yang besar. Saudara sekalian, sesuatu yang luar biasa. Niat hati menyembah Yesus tidak dipengaruhi oleh situasi kondisi apapun, walaupun tidak sesuai dengan harapan ekspektasi. Karena punya niat menyembah dan tahu siapa yang lahir itu, yang lahir adalah raja, maka bertemu di mana saja mereka tetap menyembah Yesus, sang raja yang sudah lahir. Saudara sekalian, penyembahan kita hendaklah membawa seluruh bagian diri dan hidup kita hanya untuk menyembah Yesus. Hati kita sungguh menghormati Dia, membaktikan jiwa raga untuk meninggikan nama Yesus. Memang tinggi langit tak terukur, tapi jiwa harus tetap dilatih dan diatur untuk sujud menyembahnya. Pengalaman orang Majus dalam perjumpaan dengan Yesus juga dapat menjadi pengalaman orang-orang percaya dalam mengikuti Yesus. Terkadang apa yang kita temukan atau kita hadapi tidak sesuai dengan yang kita harapkan atau bayangkan. Mungkin saja kita mengharapkan hidup bersama Yesus adalah kehidupan yang bebas dari masalah, bebas dari tantangan dan penderitaan, suatu kehidupan yang mulus, bahagia dan selalu beruntung. Tapi realita dalam hidup kita dalam kehidupan kita juga mengalami kesulitan, tantangan silih berganti dalam kehidupan kita. Dalam situasi yang demikian, apakah itu membuat kita kecewa? Apakah membuat kita hanya pundung dan mundur dari kepengikutan kita kepada Yesus? Kita hanya undur, tidak jadi menyembah Yesus karena kita punya konsep bahwa mengikut Yesus hidup kita lancar, sukses. Tapi realitanya kita mengalami kesulitan dan tantangan. Tidak sesuai dengan ekspektasi kita. Tapi kita belajar dari orang Majus. Walaupun tidak sesuai dengan ekspektasi, mereka tetap menyembah Yesus. Saudara sekalian, biarlah kita juga belajar para Majus, dari para manusia yang tidak undur ketika harapan tidak sesuai dengan kenyataan. Tapi dengan tulus hati, mereka tetap dalam perjalanan dengan tetap menyembah Yesus sang Raja. Yesus haruslah tetap menjadi satu-satunya Tuhan yang disembah dalam hidup kita. Saudara sekalian, yang kedua, pada saat tidak sesuai dengan ekspektasi harapan dari orang Majus tetap menyembah Yesus. Dan yang kedua kita lihat, orang Majus tetap mempersembahkan hadiah yang terindah bagi sang raja. Mereka sudah persiapkan hadiah yang terindah, emas, kemenyan, dan mur. Tapi pada waktu tidak sesuai dengan realita, tidak sesuai harapan mereka, mereka tetap memberikan persembahan mereka bawa untuk Yesus. Mereka bukan saja sujud menyembah, tapi mereka juga mempersembahkan harta mereka yang terbaik kepada Tuhan. Di sini firman Tuhan katakan mereka buka hati mereka dengan saja sujud menyembah. Kemudian mereka membuka harta mereka dengan cara mempersembahkan yang terbaik kepada Tuhan. Pada waktu hati sudah diserahkan kepada Tuhan, pada waktu ada hati yang menyembah, maka harta pasti akan diserahkan yang terbaik kepada Tuhan. Bapak Ibu Saudara sekalian, hidup dan apa yang ada pada mereka, yang mereka bawa emas, kemenyan, dan mur, mereka berikan kepada Tuhan, sang Raja itu. Mereka telah belajar memberi yang terbaik untuk Tuhan. Saudara yang kasih oleh Tuhan, orang-orang Majus mempersembahkan harta yang mereka miliki sebagai sebuah tanda hormat dan syukur mereka kepada Yesus, sang Raja. Saudara yang kasih oleh Tuhan, mari kita persiapkan harta kita, hati kita untuk memuliakan Yesus dengan jalan menjadi saluran kasih-Nya kepada orang-orang yang membutuhkan. Apa yang dilakukan orang-orang Majus memberi kita sebuah pelajaran bahwa
Iman percaya mereka kepada Tuhan sungguh besar, mampu melampaui segala tantangan yang dihadapi. Karena iman, mereka datang dari negeri yang jauh. Mereka datang mencari dan untuk menyembah bagi Yesus dan memberikan seluruh jiwa raga mereka kepadanya melalui penghormatan dan persembahan yang terbaik buat Yesus. Marilah bersama para Majus kita memiliki kerinduan untuk menyembah dan memberi yang terbaik pada Tuhan Sang Raja itu. Hendaklah iman kita semakin bertumbuh kepada Yesus. Di hari Natal ini kita diingatkan kembali, mari kita miliki hati yang tulus untuk menyembah Dia. Kalau kita bisa menyembah Dia dengan hati yang tulus, maka saya akan percaya hati yang tulus ini pun akan memberikan persembahan yang terbaik bagi Sang Raja, yaitu Yesus kita. Berilah persembahan yang terbaik kepada Yesus, karena hanya Dialah yang layak disembah dan kita muliakan. Amin. Mari kita berdoa. Tuhan, kami bersyukur lewat teladan daripada orang Majus, walaupun tidak sesuai dengan harapan ekspektasi mereka pada waktu berjumpa dengan Yesus, mereka tetap punya hati yang menyembah. Karena mereka tahu yang mereka sembah adalah Yesus, Sang Raja yang baru dilahirkan itu. Apapun situasi kondisinya, dimanapun mereka tetap menyembah. Karena mereka tahu siapa yang mereka sembah. Dan mereka pun dengan hati yang tulus mempersembahkan persembahan terbaik bagi Yesus. Kami mau belajar Tuhan punya hati yang menyembah, hati yang terus dengan ketulusan memberi yang terbaik kepada Yesus yang sudah lahir itu. Bukan dengan hitung-hitungan, tapi hati yang sungguh mau memberi yang terbaik dan menjadi saluran berkat bagi orang lain. Meteraikan firman-Mu dalam hati kami. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Terima kasih. Sampai berjumpa di minggu yang akan datang. Shalom. Terima kasih untuk firman Tuhan yang boleh kita renungkan bersama-sama pada malam hari ini. Mari kita sekarang satukan hati kita untuk kita berdoa. Kita bersyukur kepada Tuhan untuk penyertaannya sampai hari ini. Kita bersyukur untuk kekuatan, kesehatan, juga untuk segala sesuatu yang Tuhan sudah kerjakan dalam hidup kita. Mari kita mengucap syukur kepada Tuhan. Bapa dalam surga, kami bersyukur dan berterima kasih karena Engkau selalu menjaga, memelihara kehidupan kami. Bahkan Engkau memberikan kesempatan hidup pada kami sampai hari ini Tuhan. Kami bersyukur dan berterima kasih untuk kemurahan dan anugerah Tuhan buat kami. Kami mau menaikkan pokok-pokok doa kami, biar Tuhan mendengar setiap seru doa kami Tuhan. Satukan hati kami untuk kami boleh memohon dan sungguh-sungguh berharap akan kemurahan dan belas kasihan Tuhan. Ampuni dosa-dosa kami Tuhan, layakkan kami supaya kami boleh berkenan di hadapan-Mu. Terima kasih, dalam Yesus kami berdoa. Amin. Mari kita tetap mendoakan untuk ibadah kita. Kita bersyukur kita sudah masuki minggu Advent yang ketiga. Sebentar lagi kita akan memperingati hari kelahiran Yesus. Kita juga doakan untuk rangkaian acara Natal dan juga tahun baru, biar semua boleh berjalan dengan lancar. Hamba Tuhan yang melayani, setiap mereka yang melayani baik liturgis, baik pemusik, LCD, penyambut dan semuanya, biarlah Tuhan yang menolong sehingga kita semua boleh memberi yang terbaik untuk Tuhan. Kita juga berdoa untuk persekutuan doa kita ini. Kita akan terus berdoa supaya semakin hari Tuhan terus tambahkan jiwa-jiwa baru untuk bisa ikut dalam persekutuan doa ini, karena kita sangat membutuhkan dukungan doa. Mari kita berdoa bersama-sama. Tuhan, saat ini kami bersyukur dan berterima kasih untuk ibadah onsite yang bisa terus berjalan dengan baik Tuhan. Bahkan jemaat-jemaat boleh semakin hari semakin banyak yang bisa bergabung untuk kembali untuk beribadah dan melayani Tuhan. Kami serahkan juga Tuhan, kami bersyukur untuk kami boleh memasuki minggu Advent yang ketiga. Sebentar lagi kami akan menyambut hari kelahiran-Mu. Tuhan juga berkati semua rangkaian-rangkaian acara-acara Natal dan Tahun Baru ini semua bisa berjalan dengan baik Tuhan. Dijauhkan dari orang-orang yang mau berbuat jahat. Berkati setiap penatalayan, hamba-hamba Tuhan yang melayani. Tuhan berikan urapan dan kuasa-Mu Tuhan. Kami serahkan Tuhan baik acara tanggal 24, 25, juga ibadah tanggal 26, juga tanggal 31 dan 1 Januari. Tuhan berkati semua ibadah-ibadah ini boleh memuliakan nama Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kami juga serahkan untuk
keamanan, Tuhan jaga, Tuhan lindungi, juga streaming bisa tetap berjalan dengan lancar Tuhan. Kami serahkan juga untuk persekutuan doa Yabes, Tuhan terus berkati biar orang-orang jemaat-jemaat yang selama ini sudah setia, mereka bisa tetap setia di dalam berdoa, dan Tuhan juga tambahkan terus Tuhan jemaat-jemaat untuk bisa ikut doa, sehingga kami sungguh-sungguh punya banyak pasukan-pasukan doa Tuhan. Kami butuh dukungan doa. Terima kasih Tuhan, dalam nama-Mu kami berdoa, amin. Kita terus mendoakan untuk kerinduan kita menjadi gereja yang dewasa dan mandiri. Kita membutuhkan jemaat-jemaat yang loyal terhadap GKBJ Bandung. Kita juga membutuhkan pemimpin-pemimpin yang siap memikul tanggung jawab, dan mereka benar-benar boleh menjadi partner Tuhan untuk mengembangkan pekerjaan Tuhan di sini. Dan kita juga butuh dana yang cukup besar untuk pendewasaan ini, sehingga semua boleh Tuhan berikan, dan pada waktunya kita bisa menjadi jemaat yang dewasa dan mandiri. Mari kita berdoa bersama-sama. Tuhan, kami rindu gereja-Mu yang sudah berjalan 10 tahun ini. Kami rindu Tuhan, kami bisa menjadi jemaat yang dewasa dan mandiri. Dan kami membutuhkan beberapa hal Tuhan. Kami butuh jemaat-jemaat yang loyal terhadap gereja-Mu di sini. Kami rindu Tuhan, jemaat-jemaat yang masih di rumah beribadah, mereka bisa kembali lagi untuk beribadah dan melayani bersama-sama di gereja-Mu di sini Tuhan. Bahkan Tuhan tambahkan jiwa-jiwa baru, orang-orang yang sungguh-sungguh mengasihi Tuhan, mengasihi gereja Tuhan, dan juga loyal terhadap GKBJ Bandung ini. Kami juga membutuhkan pemimpin-pemimpin yang siap memikul tanggung jawab, dan mereka benar-benar siap menjadi partner Engkau Tuhan di dalam mengembangkan pekerjaan Tuhan di tempat ini. Biar kami sama-sama bisa berjuang, kami sama-sama bisa menjadi rekan kerja yang boleh melayani dengan baik, dengan menyenangkan hati Tuhan. Kami juga butuh dana yang cukup besar untuk pendewasaan ini, sehingga kami benar-benar bisa tercukupkan kebutuhan-kebutuhan gereja-Mu ini Tuhan setiap bulan. Bahkan terus ada berkat-berkat yang melimpah yang Tuhan kirimkan, baik untuk operasional maupun untuk KPR. Kami berdoa untuk jemaat-jemaat, mereka bisa terus setia mendukung pekerjaan-Mu di sini. Kami juga berdoa, bersyukur untuk orang-orang yang Tuhan sediakan untuk boleh menjadi donatur-donatur bagi gereja-Mu di sini. Tuhan berkati usaha pekerjaan mereka, Tuhan berkati keluarga mereka juga. Terima kasih Tuhan, kami mau serahkan masa depan GKBJ Bandung ini ke dalam tangan Tuhan. Dalam Yesus kami berdoa, amin. Tolong terus dukung kami dalam doa, supaya kami boleh diberikan kekuatan kesehatan, kami boleh diberikan urapan, kuasa, hikmat yang dari Tuhan. Juga doakan anak-anak kami untuk pekerjaan dan masa depan mereka. Mari kita berdoa bersama-sama. Tuhan, kami bersyukur untuk kedua hamba-Mu yang Tuhan boleh percayai untuk pelayanan di gereja-Mu di sini. Berkati kedua hamba-Mu ini Tuhan, di dalam segala kelemahannya Tuhan terus pakai, urapi dia dengan kuasa yang dari Engkau Tuhan. Tuhan juga beri kami kekuatan kesehatan, juga anak-anak kami, supaya kami boleh sungguh dijaga, dijauhkan dari virus-virus corona ini, dan kami boleh melayani dengan penuh sukacita, kami boleh melayani yang terbaik bagi Tuhan. Tuhan berkati supaya kami bisa menjadi berkat. Kami serahkan anak-anak kami juga, berkati pekerjaan mereka dan masa depan mereka Tuhan. Engkau tuntun, Engkau pimpin, Engkau yang menyediakan apa yang menjadi kebutuhan-kebutuhan mereka. Terima kasih, dalam nama-Mu kami berdoa, amin. Mari kita bersama-sama mendoakan jemaat kita. Kita doakan tetap untuk kesehatan mereka, untuk keluarga mereka, untuk pekerjaan mereka, kerohanian mereka, setiap pergumulan mereka, dan biarlah mereka tetap dimanapun Tuhan tempatkan, mereka boleh menjadi berkat. Mari kita berdoa bersama-sama. Tuhan, kami juga mau berdoa menyerahkan untuk jemaat-jemaat kami Tuhan. Biarlah Tuhan pimpin mereka, biar Tuhan memberikan kekuatan kesehatan, dijauhkan mereka dari virus-virus corona ini Tuhan, dan Kau memberkati usaha pekerjaan mereka. Mereka boleh diberkati dan mereka boleh menjadi berkat juga Tuhan. Mereka juga boleh memberkati pekerjaan Tuhan di sini. Kami juga serahkan keluarga mereka, Tuhan berkati dalam rumah tangga mereka, dalam setiap beban pergumulan yang mereka hadapi. Mereka boleh terus mengandalkan Engkau, bersandar kepadamu, dan mengikut sertakan Engkau di dalam setiap persoalan-persoalan hidup yang mereka hadapi Tuhan. Kami serahkan Tuhan supaya
mereka benar-benar tidak undur iman mereka, tapi mereka boleh semakin dekat dengan Tuhan. Terima kasih, kami rindu Tuhan dimanapun Tuhan tempatkan mereka boleh menjadi berkat bagi orang-orang yang ada di sekeliling mereka, baik untuk keluarga mereka, keluarga besar mereka, juga untuk tetangga ataupun juga untuk rekan-rekan kerja mereka. Terima kasih Tuhan, di dalam nama-Mu kami berdoa, amin. Mari kita mendoakan untuk opa oma kita ya, yang sudah lanjut usia dengan kondisi fisik yang sudah semakin menurun. Kita doakan biar Tuhan tetap memberikan kekuatan, penghiburan, dan anak, mantu, cucu mereka bisa tetap setia untuk merawat mereka ini, sehingga mereka boleh tetap diberikan sukacita di hari tua mereka. Mari kita mendoakan opa oma kita, juga opa oma kita yang lain, meskipun mereka belum bisa ikut ibadah ataupun persekutuan usia bahagia, biar Tuhan juga tetap memimpin, memberkati mereka di dalam kesendirian, kesepian mereka. Tuhan memberikan kekuatan dan penghiburan. Mari kita berdoa bersama-sama. Tuhan, saat ini kami berdoa untuk usia bahagia kami Tuhan. Kami berdoa untuk opa oma kami, Tuhan berkati mereka di tengah kesepian, kesendirian yang mereka hadapi, mungkin kejenuhan, tapi biarlah Tuhan yang tolong mereka, sehingga mereka boleh tetap mendapatkan kekuatan, sukacita, penghiburan dari Tuhan. Bahkan mereka bisa menjadi pendoa syafaat untuk pekerjaan Tuhan dan juga untuk keluarga mereka. Khususnya kami berdoa untuk opa oma kami yang sudah secara fisik kondisi mereka sudah sangat menurun. Kami berdoa, kami menyerahkan mereka dalam tangan-Mu Tuhan. Biar Tuhan tetap menopang mereka, Tuhan memberikan kekuatan, penghiburan kepada mereka. Dan kami juga menyerahkan supaya keluarga mereka ini bisa tetap setia, merawat dan mengasihi orang tua mereka ini Tuhan. Sehingga mereka di masa tua ini mereka tetap boleh merasakan kasih Tuhan lewat anak, mantu, cucu yang boleh merawat mereka dengan kasih. Kami serahkan Tuhan opa oma kami ini ke dalam tangan Tuhan. Sekalipun mereka mungkin belum bisa beribadah ataupun juga ikut persekutuan usia bahagia, biarlah Tuhan terus menghibur dan menguatkan mereka. Terima kasih Tuhan, di dalam nama-Mu kami berdoa, amin. Yang terakhir, mari kita mendoakan untuk pemerintah kita. Kita terus berdoa untuk Pak Jokowi dengan menteri-menteri yang ada. Tuhan beri mereka kekuatan, kesehatan, hikmat di dalam mengerjakan pekerjaan yang harus mereka kerjakan untuk memimpin bangsa ini. Biarlah semua program-program sudah disusun bisa dijalankan dengan baik, dan kita terus berdoa biar sungguh-sungguh negara ini boleh maju. Dan kita terus doakan juga untuk nanti yang akan menggantikan Pak Jokowi, biar Tuhan juga sediakan orang yang takut akan Tuhan dan yang terbaik menurut Tuhan. Mari kita doakan juga untuk keamanan menjelang Natal dan Tahun Baru ini, supaya Tuhan menjaga, memelihara khususnya gereja-gereja Tuhan yang mengadakan ibadah, sehingga semua boleh berjalan dengan baik. Mari kita berdoa bersama-sama. Tuhan, saat ini kami mau mendukung dalam doa untuk pemerintah kami Tuhan. Kami berdoa untuk Pak Jokowi, juga menteri-menteri yang ada. Tuhan beri terus kekuatan, kesehatan. Tuhan berikan hikmat bijaksana di dalam mereka menjalankan roda pemerintahan ini Tuhan. Biarlah mereka bisa sungguh-sungguh menjadi orang-orang yang takut akan Tuhan, dan mereka boleh sungguh-sungguh bertanggung jawab serta memikirkan kehidupan rakyat banyak ini Tuhan. Kami serahkan setiap program-program yang sudah disusun supaya semuanya bisa dijalankan dengan baik dan semua bisa mendatangkan kebaikan untuk rakyat Indonesia ini. Kami rindu negara kami bisa menjadi negara yang maju Tuhan. Kami serahkan juga untuk pengganti Pak Jokowi nantinya, biar Tuhan yang mempersiapkan mulai sekarang Tuhan, orang yang takut akan Tuhan, orang yang sungguh-sungguh cinta bangsa ini, sehingga dia benar-benar mau berjuang untuk kehidupan bangsa dan negara kami ini dengan baik. Kami serahkan juga Tuhan Yesus untuk keamanan, khususnya menjelang Natal dan Tahun Baru ini, biar Tuhan yang menjaga, memelihara aparat-aparat keamanan boleh bertugas dengan baik, sehingga semua boleh berjalan lancar, khususnya gereja-gereja Tuhan yang mengadakan ibadah. Biar Tuhan jaga, Tuhan lindungi, sehingga semuanya bisa berjalan dengan baik Tuhan. Dan nama Tuhan boleh dipuji dan dimuliakan. Terima kasih Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, amin.
Sebelum kita mengakhiri persekutuan kita, mari kita memberi yang terbaik untuk Tuhan lewat persembahan yang kita berikan kepada Tuhan. Mari kita berdoa terlebih dahulu. Tuhan, terima kasih untuk persekutuan doa pada malam hari ini. Kami mau memberikan persembahan kami supaya kami boleh belajar seperti para majus itu, Tuhan, memberi yang terbaik untuk Tuhan lewat apa yang Tuhan sudah percayakan kepada kami. Tuhan berkati supaya uang ini boleh berguna untuk pekerjaan Tuhan. Berkati tangan yang memberi, tangan yang akan mengelola juga. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Demikianlah persekutuan doa kita pada malam hari ini. Kita akan berlibur 3 minggu, saudara ya. Dan kita akan berjumpa kembali pada tanggal 14 Januari. Ya, kita tetap menjaga kesehatan.